Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Game. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih bersama dengan aku Tika. Dan aku Angel. Dan hari ini di studio kita telah kehadiran sepasang narasumber yang baru saja mengikuti ajang nasional. Langsung aja kita sambut Ananda dan Tresia. Halo. Bagaimana nih kabarnya Nanda dan Tere? Panggilannya Tere nih Tribuners. Luar biasa, Kak. Luar biasa ya. Nah ini kan kita baru dapat info ya kalau misalnya kalian baru aja mengikuti ajang Duta Bahasa tingkat nasional. Mungkin boleh diceritain nih kepada Tribuners, itu mulai kapan ajangnya dan gimana nih aktivitas kalian selama di sana? Ya, kemarin itu sekitar dari tanggal 14 sampai tanggal 19 ya, kegiatannya di Jakarta. Ini kan kegiatannya di bawah Badan Pembinaan Bahasa, itu di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi semua kegiatannya berdasarkan arahan dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Nah, di sana itu kami ada beberapa kegiatan ya, seperti kami selama ini di daerah itu ada semacam krida istilahnya, kegiatan kebahasaan. Nah, kami kemarin itu mengangkat bagaimana TBM, Taman Bacaan Masyarakat ini, sebagai ujung tombak peningkatan literasi harus terintegrasi dalam sebuah aplikasi. Jadi kemarin kami membuat sebuah aplikasi namanya Kedan Literasi. Kedan Literasi? Iya, Kedan Literasi. Nah, ini bisa dicek sekarang di tautannya www.kedanliterasi.com. Di bawahnya ya? Di bawah ini ya. Terus? Nah, jadi sekarang ini udah ada sekitar hampir 100 ya penggunanya ya? Iya, ada dengan beberapa TBM. Nah, iya, dengan beberapa TBM juga. Dan ini kami angkat di nasional pada krida kebahasaan itu. Nah, itu untuk krida. Kemudian ada wawancaranya juga, wawancara bahasa asing. Kemudian ada wicara publik. Nah, wicara publik. Ada penampilan bakat ya, di sana. Dan juga materi-materi kelas daring untuk pembinaan kita ya sebagai Duta Bahasa Nasional. Wow, keren nih. Nanti sebelum kita balik tadi ke aplikasi, nah ini kalian mewakili Sumatera Utara. Total ada berapa tuh yang ikut berkompetisi di ajang ini? 30 ya? 30 ya. Karena ada yang beberapa digabungkan dan Lampung tidak mengirim perwakilannya tahun ini. Jadi di 34 provinsi ini, Badan Bahasa ini, selain Badan Bahasa itu bawahannya adalah Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. Nah, itu hanya ada 30 di Indonesia. Jadi perwakilan kantor dan balai bahasa tersebut lah yang mengirim pesertanya. Jadi ada 30 pasang lah. 30 pasang yang berkompetisi ya dalam ajang ini. Wah, luar biasa nih. Dan mungkin kita tanya perasaannya gimana nih waktu ikut ajang nasional nih ya. Pasti mewakili nama Sumatera Utara nih pasti punya beban yang cukup besar juga ya membawa nama Sumatera Utara. Ini kalau perasaan? Ya, kalau perasaannya pasti berbeda dengan ajang di provinsi kemarin karena itu membawa diri sendiri, kemampuan sendiri. Sedangkan ini sebagai perwakilan membawa nama Sumatera Utara gitu. Dan tidak mudah menggabungkan dua orang menjadi satu di sana. Tapi perasaannya luar biasa karena ini salah satu tantangan bagi diri sendiri dan pastinya banyak pelajaran yang sebelumnya tidak aku dapat. Salah satunya itu gimana aku bisa misalnya aku menginginkan suatu hal untuk dibawa gitu, tapi berbeda dengan Ananda. Latar belakangnya aja berbeda, apalagi pendapatnya. Jadi berusaha bagaimana mencari solusinya, berusaha bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang bisa lebih sabar lagi, lebih pengertian lagi, dan pastinya perasaannya senang sekali karena di sana bertemu dengan banyak anak muda dari seluruh penjuru Nusantara. Itu salah satu momen yang tidak akan dilupakan seumur hidup karena bisa bertemu teman-teman dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan satu lagi, dan untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional itu mimpi dari dulu yang belum tercapai, dan puji Tuhan tahun ini bisa dicapai dan juga bisa dibawa ya nama Sumatera Utara begitu. Ya, intinya saling melengkapi lah, Kak. Saling melengkapi dan pastinya ini menyatukan chemistry nih. Nah, benar. Sebelum ajang nasional mungkin menyatukan chemistry dulu ya biar bisa kompak ya di nasional. Karena kami kan belum pernah ketemu nih, dipertemukan di sini. Dan butuh waktu berapa bulan begitu ya. Hanya dalam berapa bulan kami tuh harus menyatu gitu untuk membawa nama Sumatera Utara. Ya, itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa saja. Nggak akan dilupakan. Nah, selama di sana itu ada berapa hari di Jakarta?
tanggal 14 sampai tanggal 19, 6 hari. Iya, lebih kurang 6 hari lah, Kak. Tapi kegiatan-kegiatannya gimana aja tuh sepanjang 6 hari? Nah, Fitri kalau Bus? kegiatannya lebih banyak, ini kan pandemi COVID-19 ya Kak ya. Jadi kami lebih banyak di hotel, itu pun di hotel tetap prokes kan, tetap protokol kesehatan. Ya, materi-materi, selain ada kompetisi, kami diselingi juga materi-materi, termasuk materi tentang konten kebahasaan ya, Iya. dari Bang Yosi Mokalu, Project Pop kemarin. Wah, Juga. iya nih, pasti banyak pengalaman-pengalaman Iya. baru ya. Dan kalau 5 hari ya, Iya. Iya. 5 hari, dan mungkin boleh cerita dong pengalaman paling berkesan dalam 5 hari itu waktu agenda apa nih? Apa Tere? Mungkin berbeda ya, tapi kalau aku pribadi paling senang itu di penampilan bakat karena Penampilan bakat. di situ kita melihat Indonesia dalam satu malam. Wow. Ya, Indonesia dengan keanekaragaman yang selama ini cuma bisa lihat di televisi, cuma bisa dilihat di koran atau dimanapun, ini di depan mata kita lihat dari seluruh provinsi itu menampilkan aksi terbaiknya dengan pakaiannya, dengan budayanya, tradisinya. Itu sungguh luar biasa sih. Indonesia dalam satu malam gak akan aku lupakan, dan itu momen yang paling aku ingat sampai hari ini. Kalau Nanda dan Tracy sendiri menampilkan bakat apa tuh di agenda itu? Apa kita Iya, gambarkan? kemarin kita menari dan seperti membawa dari Karo juga. Kak itu dari Karo ya. Iya, membawa nama Karo. Kita ada tarian kontemporer. Itu menceritakan tentang sepasang suami istri yang sedang bahagia, tetapi karena pengetahuan, dia menyalahgunakan pengetahuan itu dengan merusak alam. Iya. Gitu. Akhirnya mereka istrinya meninggal karena alamnya dirusak, dan suaminya pun putus asa dan akhirnya Ikut mati juga. karena merusak lingkungan begitu. Wah, menarik Iya. sih Angel, Iya. bahwa mereka ini masih muda tapi udah bisa membawa nama Sumatera Utara. Dan juga aku penasaran Angel sebenarnya. Dan ini kan kalian sebagai duta bahasa ya, yang mengampanyekan pastinya, mengampanyekan bahasa ke kaum milenial. Iya. Nah, mungkin bakal bagaimana nih kalian setelah ini, kan udah menjadi duta bahasa tingkat provinsi dan juga udah mengikuti ajang nasional. Abisnya apa nih? Nah, yang pasti kalau kita bicara tentang mengampanyekan, bukan mengampanyekan sih, apa ya, menyebarkan semangat cinta bahasa gitu kan. Cinta bahasa nih ya. Iya, karena di kalangan muda itu kita nih cenderung suka, istilahnya kalau kami bilang, campur kode bahasa gitu. Oke. Mencampurkan kata-kata bahasa asing itu lebih keren dibandingkan bahasa Indonesia. Nah, pengaruh utama ini yang harus kami sampaikan ke anak-anak muda, ke teman-teman kami nih, bahwa yang keren itu kita bisa bahasa Indonesia dan kita bisa bahasa asing seutuhnya begitu. Nggak keren kalau kita campur-campurin kayak apa istilahnya? Which is Literally. Literally. Jaksel banget kan. Nah. Jackson. Nah, sebenarnya itu nggak keren gitu, karena itu bisa merusak bahasa Indonesianya dan merusak bahasa Inggris. Oke. Padahal bahasa Indonesia ini kan jati dirinya anak muda, sebagaimana Sumpah Pemuda yang kita sampaikan, kita sumpahkan jauh sebelum kita lahir bahkan sebagai pemuda kan. Nah, salah satunya itu mencintai bahasa Indonesia begitu. Nah, kalau kita sendiri yang merusak bahasa, ini kan kita merusak bangsa kita sendiri tentunya kan. Nah, oleh karena itulah kami mencari cara bagaimana pendekatan yang lebih dekat gitu dengan teman-teman, dengan anak muda. Nah, oleh karena itu kami sering mengunggah konten-konten kebahasaan, kemudian sedikit-sedikit tentang kata-kata yang biasanya dalam bahasa Inggris, misalkan online gitu kan. Nah, kami kampanyekan melalui media sosial, unggahan-unggahan media sosial. Nah, cara-cara ini, karena kami yakin zaman sekarang anak muda yang mana nih yang nggak menggunakan media sosial. Nah, ini. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan yang lain juga bersama Balai Bahasa Sumatera Utara tentunya kami ada kegiatan seperti kegiatan literasi di daerah-daerah. Kemarin literasi anak danau di Toba, dan literasi di kota juga. Kami terjun juga ke TBM untuk melaksanakan abdi bahasa. Ya, kegiatan-kegiatan ini terus kami lakukan selama kami masih menjadi duta bahasa Sumatera Utara. Gitu. Dan secara pribadi juga mengampanyekan bahasa Indonesia melalui media sosial kita. Itu kita bisa mengkampanyekan bahasa Indonesia, misalnya membuat suatu konten kebahasaan atau misalnya secara ringan aja, bagaimana sih perbedaan kata baku dan tidak baku. Bukan berarti yang baku itu bisa digunakan sehari-hari, tidak. Cuman biar anak muda itu tahu yang benar yang mana gitu. Tapi kalau misalnya kalian lihat
di Kota Medan lah khususnya, Kota Medan di Sumatera Utara, karena kalian mewakili provinsi ya. Gimana nih kalau dari anak muda Kota Medan lah melihatnya sendiri Nah, kalian? pada dasarnya sejak dulu anak muda Medan sejak dulu itu diapresiasi bahkan oleh Menteri Pendidikan kalau tidak salah Muhammad Yamin. Katanya penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda Medan di zaman itu, zaman kemerdekaan, itu paling baik se-Indonesia. Itu tahun berapa tuh ya? Tahun 1945 mungkin 50-an gitu lah baru merdeka. Nah, sebenarnya jika ini tetap terus bertahan, kita ini punya tipe kultural yang memang dari awal itu beragam Medan ini. Kita nggak hanya Sunda misalkan kalau di Bandung, kita nggak hanya Betawi kalau misalkan di Jakarta. Kita ini beragam, Melayunya ada, Bataknya ada, ini Batak dipecah lagi, ada Toba, ada Karo. Semuanya hidup berdampingan di kota kita ini. Jadi anak mudanya itu sebenarnya mengakar sekali untuk menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, jangan sampai kekayaan kita yang ada ini, kebiasaan kita yang udah ada ini terikut dengan kebiasaan anak muda yang dari luar Medan itu, misalkan menggunakan bahasa Inggris campur bahasa Indonesia yang tadi itu. Nah, itu kan diserap itu dari daerah lain. Nah, jangan sampai itu terjadi begitu. Nah, euforia semangat ini harus tetap dijaga gitu anak Medan. Karena secara sejarahnya pada dasarnya kita ini penggunaan bahasa Indonesia ini terbaik gitu di Indonesia. Karena dasarnya memang kita bercampur-campur memang. Jadi bahasa Indonesia itu hidup di rumah-rumah gitu. Itu yang aku lihat di Medan ini. Sehingga inilah yang menjadi kebanggaan kami juga Pewarna Nasional begitu kan. Dan mereka mengakui gitu, teman-teman aku ada yang dari Sulteng, ada yang dari provinsi lain juga bilang, tapi kalau menurut gua penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu di Medan loh katanya. Iya benar gitu, dan cukup bangga sih mendengar itu. Nah, kilas balik nih Kak ke aplikasi Kedan Literasi. Tuh aku penasaran nih. Apa-apa aja sih yang bisa kita lihat di aplikasi itu, dan itu dibuat oleh siapa? Kalian? Iya, sebenarnya itu diinisiasi oleh Duta Bahasa Nanda dan Tere, dan dibantu oleh teman-teman Ikatan Duta Bahasa dalam perancangan fitur-fitur, dan juga dinaungi ataupun ditanggung-jawabi oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Sebenarnya ide aplikasi itu muncul waktu kita menyusun krida kebahasaan yang akan dibawa ke nasional. Gitu. Jadi sebelumnya waktu di provinsi, kita juga ada membuat krida kebahasaan setiap pasang. Kita kan ada 20 besar. Nah, begitu juga untuk ke nasional, Tera dan Nanda juga harus membuat sebuah krida kebahasaan. Dan kita punya ide nih membuat aplikasi gimana caranya untuk meningkatkan literasi melalui TBM. Karena kita terjun langsung ke lapangan, kita terjun langsung ke TBM, dan kita lihat ternyata TBM itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah, dan juga mereka merasa sendiri gitu. Mereka melaksanakan kegiatan, tapi tidak ada kerjasama dengan pemerintah, masih kurang begitulah. Akhirnya Nanda dan Tera menginisiasi sebuah aplikasi namanya Kedan Literasi. Kedan itu artinya secara umum di orang Medan biasanya dibilang teman ataupun sahabat. Jadi Kedan Literasi itu artinya sahabat literasi gitu. Dan fitur yang di dalamnya yang pertama yaitu ada pondok literasi. Itu untuk sebagai wadah data-data TBM yang ada di Sumatera Utara. Jadi ada profil TBM di dalam wadah ini. Kalau misalnya kita datang ke Sumatera Utara, kita mau nyari TBM, kita bisa langsung buka aplikasi itu, dan kita bisa lihat ini nama pengelolanya siapa, jumlah bukunya ada berapa, lokasinya di mana, dan bisa langsung terhubung ke peta ya, ke Google Peta. Dan juga yang kedua itu ada cerita rakyat. Menu cerita rakyat itu mewadahi seluruh cerita rakyat yang ada di Sumatera Utara di aplikasi itu. Dan nanti kalau misalnya mau cari asal-usul legenda Danau Toba, langsung bisa diklik di situ. Dan ada aplikasi selanjutnya. Pasar literasi juga. Jadi kami ini mendorong TBM ini untuk kreativitas dan produksi apa yang mereka buat gitu. Kita ingin angkat mereka ke pasar. Nah, kami memfasilitasi itu layaknya seperti aplikasi belanja daring gitu kan. Tapi untuk transaksinya kita tidak memfasilitasi. Jadi untuk transaksinya dari luar aplikasi langsung oleh antara penjual dan pembeli. Kemudian ada untuk kamus ya, menu kamus. Di situ ada kamus bahasa Indonesia daring yang selama ini dibuat dalam bentuk tautan Pramban, nah internet gitu kan. Nah ini kita coba masukkan ke dalam aplikasi. Jadi tidak perlu harus keluar aplikasi ataupun keluar laman gitu.
bisa langsung di situ. Dan ada juga kamus bahasa daerah, kamus bahasa Medan. Nah, sebenarnya tujuan aplikasi ini memudahkan tadi seperti ini bilang Tresia. Kami melihat TBM ini Taman Bacaan Masyarakat ini ujung tombak peningkatan literasi di masyarakat. Tapi kok kayaknya tidak terkoordinir, tidak terkoordinasi dengan baik begitu. Di daerah, di Medan di Medan mungkin lebih banyak mendapat sorotan gitu. Tapi gimana dengan TBM yang di daerah lain, di daerah Simalungun misalkan, daerah Nias yang jauh dari pemerintah begitu. Nah, oleh karena itu dengan aplikasi ini mudah-mudahan mereka ini saling bisa berkomunikasi begitu. Misalkan TBM di Medan bisa lihat, oh ternyata di TBM di Simalungun ini buat cara mengajar secara cepat misalkan gitu kan. Nah, bagus nih ternyata, bisa nih kita diterapkan. Nah, dengan kolaborasi seperti ini, melalui aplikasi ini kan justru bisa meningkatkan kualitas TBM tadi dalam meningkatkan literasi masyarakat. Itu harapan kami sebenarnya dari aplikasi ini. Iya, dan aplikasi ini juga secara sah diluncurkan pada tanggal 11 Oktober. Iya, 11 Oktober. Iya, 11 Oktober. Baru 2021, kemarin. di Medan dan dihadiri oleh beberapa pengelola TBM dan juga diliput oleh ada media swasta. Dan juga secara sah disahkan oleh Bapak Balai ya. Iya, Kepala Balai Bahasa sama Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Utara kemarin. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mau pasang aplikasinya segera ya dipasang untuk meningkatkan literasi, karena ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan literasi di Sumatera Utara begitu. Sekalian ya Kak ya. Wah, menarik sekali nih ya, dalam satu aplikasi kita bisa tahu ada berapa TBM yang ada di Sumu, dan juga tadi kalian bilang tentang bisa tahu cerita rakyat segala macam. Nah, balik ke TBM, nah kita kan tahu nih nggak semua TBM melek digital ya. Bahkan ada TBM yang bisa dibilang cukup miris nih. Aku pernah ke TBM di daerah Sicanggang itu Langkat, itu tahun 3 tahunan yang lalu lah aku kesana kan, dan TBM bisa dibilang cukup jauh dari kata digital. Nah, itu bakal gimana nanti? Apakah nanti juga next kalian bakal sosialisasi ke TBM terkait dengan aplikasi ini, biar kalian bisa tadi bilang kan tahu sama tahu antara TBM seperti itu? Iya, sebenarnya itu salah satu yang ingin kita lakukan dengan aplikasi ini. Kita berharap para TBM itu bisa ditingkatkan kualitasnya melalui digital gitu. Dan kita melakukan sosialisasi ke beberapa TBM. Contohnya dalam minggu ini kita akan terjun langsung ke 4 TBM yang di Sumatera Utara. Kita udah buat daftarnya dan akan melakukannya segera. Dan kita berharap sih, sangat berharap kita bisa mendatangi TBM-TBM yang ada bisa dibilang di pelosok ya Kak, yang belum terjamah inilah ya. Iya, kalau ada kesempatan kita datang langsung dan kita merangkul dan langsung mengajari langsung bagaimana sih cara menggunakannya begitu. Tapi aku lihat kalau bisa dibilang TBM ini udah mulai banyak ya, untuk semakin setiap tahun nih selalu ada TBM baru yang ada di Sumatera Utara. Nah, kita ingin kita bersyukur karena banyak ini kan, dan kami berharap aplikasi ini terus membawa semangat ini gitu, bahkan meningkat lagi begitu, karena sebenarnya aplikasi ini nggak hanya untuk pelaku TBM saja sebenarnya. Orang umum pun, kita ini pun yang tidak punya TBM misalkan, kita bisa daftar di aplikasi ini, kita bisa lihat kegiatan mereka, TBM itu. Nah, secara tidak langsung ini kan bisa juga mengajak orang-orang yang mungkin belum bergerak jadi bergerak begitu. Karena kalau kita bercerita tentang membangun Indonesia ini, tidak hanya tugas Bapak Presiden saja, tugas pemerintah saja, tapi tugas kita bersama nih, orang-orang yang sadar tentang bangsanya, gitu kan. Dan yang nggak sadar pun jadi sadar ya. Iya, benar. Contohnya kita anak muda, kita bisa daftar aplikasi ini, dan kita lihat misalnya ada TBM yang membutuhkan relawan, dan kebetulan kita ada kemauan dan ada waktu, bisa saling terhubung, begitu intinya. Wah, keren sih Ninja. Jadi kalau misalnya kita mau sumbang buku itu juga bisa lah ya? Bisa juga. Kalau itu gimana tuh? Lihat aplikasinya. Kita ada fitur bisa langsung obrol gitu ya. Chat ke chat ke pelaku TBM-nya begitu. Kita bisa kabarkan begitu. Kalau ini kami mau donasi buku begitu kan. Jadi langsung terhubung dengan pelaku TBM-nya begitu. Itu caranya mudah. Jadi kita tuh mendekatkan dengan TBM sebenarnya gitu. Jadi sebelum kita pergi ke sana, kita bisa melihat ini. Nah, ini pas atau tidak, bagaimana ininya. Nah, kita mau gini. Nah, kalau memang sudah ada kesepakatan di situ,
kita bisa langsung dan lebih akurat sih jadinya kan, benar. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya mau sumbang buku itu lihat TBM ini yang mana nih yang paling membutuhkan ya. Benar, Jadi itu biar maksudnya. karena banyak juga nih Tere sama Nanda banyak yang ingin sumbang buku tapi nggak tahu mau kemana. Nah ini Tribuners bisa acara jadi Kedan literasi. Keren ya anak muda. Dari keren nih. awal idenya itu ya sampai di peluncuran tanggal 11 Oktober. Itu berapa lama tuh kalian sampai bisa selesai gitu diluncurkan? Cukup panjang ya Kak, karena kemarin itu dari bulan Juli hasil duduk-duduk sebenarnya, cerita-cerita sama Tere gitu kan. Apa nih ya mau kita buat gitu kan Kak. Terus ada juga yang bilang, yuk kita melihat ke literasi Sumatera Utara gitu kan. Terus kami baca TBM. Nah itulah terpikir gitu kan, gimana nih kalau kita buat TBM ini terkoordinasi begitu. Terus kita dekatkan juga, nih kan eranya era digital. Dan kita tahu digital itu memudahkan. Nah jadi gimana nih kalau kita buat aplikasi TBM dalam aplikasi gitu kan. Akhirnya diskusi dapat idenya gitu, dan itu pun disempurnakan juga kan dari teman-teman juga, nih kami mau buat ini gitu kan, oh ya tambahkan ini. Nah jadi kita mulai diskusi itu mulai bulan Juli, terus kemudian ada PPKM juga ya kan, ada PPKM juga sekitar bulan-bulan Agustus ya kita udah mulai perjanjian dengan pengembang developernya. Ya beruntung juga sih karena kita nggak bekerja sendiri, teman-teman Ikatan Duta Bahasa sangat membantu kita untuk aplikasi ini, dan Balai Bahasa juga ya sangat mendukung. Wah, dan ini yang TBM ini kan berarti terjaring dari seluruh kabupaten kota ya. Ini gimana kalian untuk bisa surveinya? Oh misalnya di Simalungun ada berapa TBM, ini kerjasama dengan pemerintah terkait atau bagaimana nih? Sejauh ini kami untuk survei? Iya, kami hanya mengandalkan dari media sosial sebenarnya ya. Kan juga Balai Bahasa ini juga bermitra dengan beberapa TBM nih. Nah, melalui pendekatan itu. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya bisa kita coba jalan kerjasama dengan dinas pendidikan terkait ataupun pemerintah terkait begitu. Nah, karena kami melihat karena ini sistem aplikasi ini bukan kita yang memasukkan gitu Kak. Mereka sendiri yang memasukkan. Mereka mendaftar, buat akun sebagai akun pegiat literasi, kemudian mereka isi data-data mereka, dan mereka unggah kegiatan-kegiatan mereka begitu. Jadi bukan kita yang masukkan terus kita yang isi gitu kan. Itu terkesan satu arah nih. Tapi kita ingin coba bangun dua arah gitu Kak. Gitu sih. Jadi untuk menggapai ke kabupaten kota, kita selain menggaungkan lewat teman-teman, kan teman-teman Duta Bahasa juga berasal dari kabupaten kota yang berbeda-beda begitu, dan juga Balai Bahasa beberapa kali melakukan kegiatan ke luar kota dan kabupaten. Jadi sewaktu kegiatan itu akan dilakukan juga sosialisasi mengenai keadaan literasi begitu sampai saat ini. Dan semoga kalau ada kesempatan kita juga mau ya untuk mengampanyekan langsung literasi. Wah ini berarti sosialisasi kalian juga perlu kuat lagi nih ya, biar TBM pun juga tahu nih bahwa ada Kedan literasi nih. Benar sekali. Nah Kak, kita ngomong-ngomong masa kecil yuk. Aduh, flashback nih ya. Flashback dulu kita ya. Oke, serius sekali gitu tadi kan. Nah, aku pengen nanya, cita-cita Nanda dan Tere ini waktu kecil apa nih? Tere dulu. Nanda Udah cowok dulu. Ini memang beneran sih Kak, jadi bukan kampanye. Itu agak lucu sih itu seorang aku. Jadi aku dari kecil itu nggak tahu kenapa suka banget lihat berita Kak. Dari SD itu suka banget lihat berita, dan kayak ada alasan dalam diri ini kayak negeri ini negeri ini udah beri banyak kebaikan bagi aku gitu. Dari aku lahir, kemudian aku hirup udara Indonesia, tanah Indonesia, air Indonesia begitu. Dan selama aku sekolah, aku juga ada beberapa prestasi dan itu dibiayai negara begitu kan. Ini negara ini udah sangat baik gitu sama aku pribadi begitu. Nah, jadi terakhir ada terpikir kalau nanti di masa depan aku bisa tidak menyumbangkan ide, pikiran, semangat, tenaga ini untuk masa depan negara gitu. Agak berat ya Kak. Waktu kecil dia mikir panjang. Jadi sempat kepikir gitu. Tapi ini berat, ini nggak mungkin kalau kita santai saja gitu kan. Jadi aku sempat kepikir
ingin jadi presiden. Oh, itu sama-sama ya, kandang for presiden sama sekian. Hashtag nanti. Tapi bukan kampanye. Tapi kita doakan aja. Aduh, amin. Semoga nanti juga tercapai nih. Luar biasa loh ini. Dari kecil udah Jangan gitu visionnya udah luar Jangan biasa ya. jangan lupa kalau presiden wakilnya. Bahaya nih. Nanti kita Kakak apa, Kak? lagi. Kalau Tasya. Tere? Nah, kalau Tere sebenarnya waktu kecil itu sering ini cita-cita dari orang tua dan kakak gitu. Oke. Kalau lihat Tere kan dari dulu kayak suka ngomong-ngomong bahasa Inggris gitu kan. Jadi sering dibilang gitu, jadi pramugari gitu. Jadi udah ke doktrin di pikiran jadi pramugari, tapi sejak kelas 3 SD itu udah suka ngejar sama teman-teman gitu. Oke. Jadi kumpulin adik-adik di dekat rumah dan aku ngajar di papan tulis rumah gitu. Jadi kepengen jadi guru. Dan waktu kelas 5 SD orang tua itu udah ngajak Tere itu untuk les bahasa Inggris. Dan akhirnya waktu kelas 3 SMP udah mulai ngajar bahasa Inggris dan masuk ke kuliah juga jadi pendidikan bahasa Inggris, dan di dunia aku itu udah mengajar dan pendidikan aja gitu. Jadi cita-citanya dari dulu pengen jadi guru sih. Ya, walaupun kakak dan mama itu suka jadi pramugari, tapi sepertinya nggak di situ ya. Jauh sekali dari Tere. Wah, ini sepertinya presiden dan menteri pendidikan ya, sepertinya ya. Luar biasa di cita-citanya. Bagus untuk membangun negeri dan mencerdaskan anak bangsa. Luar biasa nih Tribuners. Tapi balik lagi nih, dengan kalian sekarang sebagai duta bahasa, dan ada nggak sih kalian ngerasa perbedaan kalian sebelum jadi duta bahasa dan saat ini nih perbedaannya? Ya. Yang jelas perbedaannya, kalau dulu sebelum jadi duta bahasa kita lebih banyak mimpi-mimpi, teori-teori begitu kan. Tapi sekarang setelah jadi duta bahasa ini kayak dikasih jalan untuk langsung berbuat gitu ke masyarakat. Itu sih Kak yang paling paling utama dirasakan. Selain ya tentu peningkatan diri kan Kak. Misalkan dulu waktu sebelum jadi duta bahasa, kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia itu yang salah gitu kan Kak. Nah, dan kita juga sering kadang-kadang nggak tahu istilah bahasa Indonesianya itu apa dari bahasa asing. Nah, itu mulai pelan-pelan tahu dan dipraktekkan. Kayak kemarin kejadian waktu kuliah kan Kak. Mau presentasi nih, kita kan kebiasaan kalau gunakan Zoom ataupun yang lainnya gitu kan, izin share screen Pak gitu kan. Nah, jadi saya bilang izin membagikan layar Pak. Itu heboh di grup. Kau bahasamu baku kali. Ya inilah gunanya aku berkawan sama kalian. Biar kalian tahu gitu. Nah gitu-gitu Kak. Jadi secara pribadi juga, dan lebih sumbangsi juga udah mulai nampak nyata gitu Kak. Terasa ya perbedaannya setelah menjadi duta bahasa ini menyerap berarti ya apa yang diajarkan sama duta bahasa ya. Kalau Tere gimana? Iya benar yang Nanda bilang, selain pengembangan dan peningkatan diri, secara pribadi lebih kritis lagi sama penggunaan bahasa. Kalau selama ini nggak peduli gitu, nggak kurang peduli, misalnya ada penggunaan bahasa yang salah ya udah gitu. Dan memang bukan tidak mau tahu, tapi memang tidak tahu saat itu gitu. Semenjak menjadi duta bahasa lebih peduli lagi, dan kalau tidak tahu langsung cari tahu gitu apa aja. Dan selain itu setelah menjadi duta bahasa makin banyak keinginan lagi. Bukan menjadi duta bahasa udah sampai situ aja. Ternyata semakin menjadi duta bahasa, oh ternyata aku perlu ini dan aku mau menjadi ini lagi gitu. Banyak pintu-pintu yang ingin dibuka lagi gitu. Wah, ini bisa dibilang dengan kalian menjadi duta bahasa, gerbang kalian untuk mengekspor lagi ini lebih lebar lagi ya. Luar biasa nih Tribuners. Nah, itu dia tadi cakap-cakap kita nih ya sama Nanda dan juga Tere. Ini pasti dengan obrolan kita tadi banyak nih ya yang bisa diserap kepada apalagi sama Tribuners muda yang ingin mungkin menjadi duta bahasa nih seperti mereka. Nah, mungkin delas nih. Kan sorry. Aku jadi Oke. Kan ya, Bang. Oke, Bang. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Keceplosan lagi. Oke. 3, 2, 1. Nah, itu dia Tribuners cakap-cakap kita bersama Nanda dan Tere terkait dengan duta bahasa, bagaimana mereka bisa mensosialisasikan, menyebarkan bahasa yang baik kepada anak muda, tahu cara penempatannya sepertinya bisa dibilang ya. Nah, ini mungkin terakhir nih, Nanda sama Tere mungkin boleh kasih semangat dong kepada anak muda Tribuners yang ingin seperti kalian.
Ya, untuk teman-teman semua, kita ini sebagai anak muda Indonesia, sudah selayaknya kita cinta dengan bahasa Indonesia. Nah, kecintaan ini bisa diwujudkan dari apa? Yuk kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kemarin masih menggunakan istilah asing, udah bisa nih dicari istilah bahasa Indonesianya gitu. Nah, sekarang ada KBBI Daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Kita bisa cari di sana, dan ada Senarai Padanan Asing Indonesia, SPAI, juga banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung. Dan bisa juga lihat di unggahan Dubes Sumatera Utara ya, Duta Bahasa Sumut. Di Instagramnya. Ya, di Instagramnya, di Akeong. Tahu Akeong nih, Kak? Oke. Itu Akeong bahasa Oh, Indonesia. oke. Akeong. Akeong Dubas Sumut. Di situ sering ada unggahan-unggahan yang mengingatkan kita tentang padanan bahasa Indonesia. Nah, ayo kita gunakan. Bahkan negara maju sekarang pun mereka bangga dengan bahasanya gitu. Kenapa kita yang bangsanya bangsa besar, negara terbesar keempat di dunia gitu, kenapa kita tidak bangga dengan bahasa Indonesia? Kita gunakan bahasa Indonesia. Iya, mungkin untuk penggunaan bahasa Indonesia itu udah dijelaskan sama Nenda. Dari Tere mau bilang sama teman-teman semua, jangan takut untuk memulai sesuatu, apalagi kita sebagai anak muda yang akan membawa perubahan untuk sebuah bangsa, dan kita mulai dari diri sendiri gitu. Jadi jangan takut untuk apapun mimpi kalian, semangat terus, dan ayo sama-sama kenali apa bakat, apa yang bisa kalian lakukan. Salah satunya itu jadi duta bahasa. Untuk teman-teman yang mau mendaftar duta bahasa, silakan ya tahun depan ditunggu di Balai Bahasa untuk sama-sama menjaga bahasa. Dan jangan lupa juga untuk mengingat bahwa kita itu adalah orang yang dibutuhkan untuk bangsa ini gitu. Itu aja sih. Semangat semuanya. Nah, itu dia tadi Tribuners cakap-cakap kita bersama Nanda dan juga Tere. Dan tadi udah dikasih semangat nih sama mereka untuk bisa menjadi duta bahasa seperti mereka harus bagaimana. Iya. Nah, itu tadi dia akhirnya kita harus di akhir Iya, segmen nih, Jel. Tapi sebenarnya masih banyak lagi nih yang bisa kita gali. Kalau misalnya mau cek Instagramnya mesti kemana nih? Ada Instagramnya nggak? Untuk yang di aplikasi dan juga kalian? Oh, boleh. Untuk memasang aplikasi Kedan Literasi bisa langsung klik www.kedanliterasi.com. Dan untuk Instagram Duta Bahasa Sumut ada di Akeong Dubas.Sumut. Nah, biasanya di situ sering diunggah tentang aplikasi dan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, itu dia tadi bincang-bincang kita. Kita pastinya akan kembali lagi dengan narasumber yang menarik lainnya. Jangan lupa untuk tonton kita di Hari Minggu jam 5 sore. Jam 5 sore hanya di YouTube dan Facebook Tribun Tribun Medan. Medan. Kita pamit undur diri. Bye. Dadah.